Hai, kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi hari ini spesial sekali saya bilang karena hari ini saya kedatangan tamu berdua, yaitu dengan saya Dr. Jovi. Dr. Jovi ini adalah dokter klinik kecantikan Athena untuk cabang Jakarta Selatan. Wow, jadi ke depan nanti kita akan ada di Jakarta Selatan. Tepatnya kapan, Jov? Tepatnya sih tanggal 27 Maret. Jadi bulan depan kalian bisa menikmati klinik kecantikan Athena di Jakarta Selatan. Meskipun memang sudah ada sih di Gading Serpong sebelumnya, tapi kita benar-benar hadir di tengah-tengah sentral Jakarta bersama Dr. Jovi, lebih ganteng, lebih pintar dari saya, dan tekniknya lebih bagus daripada saya. Jadi kalian bisa konsultasi langsung dengan beliau, terutama untuk krim-krim berbahaya juga ya. Hari ini kita akan ngobrol seru dengan Dr. Jovi. Jadi Dr. Jovi ini sedang training di sini. Sudah berapa lama ya di sini ya? Sudah 4 bulan. 4 bulan ya di sini ya. Dan sebelum di sini juga Dr. Jovi ini sudah pernah kerja di beberapa klinik kecantikan lain ya? Ada berapa klinik kecantikan sebelum di sini? Ada 4. Ada 4 ya. Oke. Saya mau tanya-tanya nih tentang krim berbahaya tentunya ya. Jadi kamu sudah pernah kerja di sini, beberapa tempat yang lain. Pasien yang paling sering kamu hadapin pasien apa sih? Pasien yang paling sering saya hadapin, keluhannya sih nggak jauh dari jerawat sama flek. Tapi penyebabnya rata-rata pakai krim aba-aba. Jadi enggak di sini ataupun di tempat lain semua sama ya. Pakai ya pemakaian merkuri dan hidroquinone itu marak ya dari mana-mana. Ya betul bang. Oke, kalau kamu ketemu pasien seperti itu di luar dari di sini, di luar dari Athena ya, di tempat sebelumnya, apa sih yang kamu lakukan? Jujur aja. Kalau boleh jujur ya dok, dari beberapa klinik yang tempat saya kerja, pimpinannya itu menuntut saya untuk memberikan hasil yang cepat dan instan pada pasien. Oke. Artinya saya harus menaikkan dosis hidroquinone itu sendiri, mau nggak mau. Oh, jadi beberapa itu malah penanganannya itu justru dinaikin dosis hidroquinone ya, supaya hasilnya jadi lebih bisa bagus lagi lah. Lebih bagus, ya. instan. Semuanya atau enggak? Enggak semuanya? Enggak semua. Enggak semuanya. Beberapa aja. Oke, Bu. Yang lain bagaimana? Yang lain sih ya prinsipnya seperti dokter. Kalau kita ketemu kasus pakai merkuri hidroquinone ya otomatis harus stop. Wow, itu bagus banget ya. Di stop dulu, kita treatment sesuai apa yang terjadi. Kalau memang dia jadi jerawat ya kita perbaiki jerawatnya. Kalau dia flek, kita perbaiki fleknya. Jadi sudah banyak klinik yang melakukan seperti itu ya. Sebenarnya bukan cuma Athena ya, sudah mulai banyak ya. Oke, good. Saya mau tanya Jov, jadi dari sekian banyak Dr. Jovi ini sudah menangani pasien ya. Saya juga sama sih, tapi kan orang kalau dengar dari saya aja kan bosen juga kan kayak gitu kan. Jadi dari sekian banyak kamu nanganin, krim apa yang kalau paling susah kamu edukasi ke orang? Krim paling susah ya, ini ada satu sih, dia unik banget krim ini. Dia tuh hasilnya bener-bener bagus banget. Sampai saya sendiri pun kalau dapat kasusnya lihat, wah gila itu bener-bener kinclong, bersih-bersinan. Sampai saya dokter estetik tuh pengen kayak gitu, instan banget. Kita aja nggak sebagus itu ya? Nggak sebagus itu ya. Apa? Contoh produknya apa sih? Tabita ya. Memang saya juga ngadepin kasus yang sama sih. Tabita itu memang luar biasa banget. Dan pasien Tabita itu adalah pasien yang paling susah diedukasi. Iya, paling susah. Soalnya sama ya sejarah. Jadi kita nggak janjian nih. Ini benar-benar one take. Jadi kita ngobrol. Tabita ini agak susah itu karena apa ya? Pasien datang ke sini pakai Tabita itu benar-benar bagus banget. Jadi glowing, benar-benar mulus, mengkilap kayak gitu punya, bahkan tanpa pori-pori. Dan kalau saya jelasin bahwa ya itu narkobanya kulit, krim berbahaya, rata-rata itu nggak mau dengar. Pasti mental, bagus banget sih. Kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Atau dia mungkin juga nggak peduli kali ya, nggak peduli ya. Buktinya dia berkata dalam dirinya, buktinya hasilnya punya bagus. Kayak gitu punya ya. Padahal ada beberapa pasien yang datang karena sudah lepas atau sudah terlalu lama, hasilnya hancurnya kacau balau banget. Hancurnya memang jelek banget sih, pernah dapet kasus kayak gitu. Iya. Bener-bener hancur, susah banget perbaikan. Jerawat semua wajah, benar-benar kusam ya. Sampai saya bilang ya benar-benar merusak masa depan orang tersebut ya. Jadi kita kalau misalnya sudah seperti itu, jerawat semua wajah, nggak ada tempatnya lagi ya. Apa ya, mau ngelamar kerja juga susah lah. Nggak pede dia datang konsul kita aja nangis-nangis. Ternyata hampir semuanya seperti itu. Nah, ini unik. Jadi dari sana saya melakukan beberapa penelitian. Jadi dari sana saya melakukan beberapa penelitian. Jadi untuk Tabita ini, jadi
ini Tabita ini sebenarnya belum BPOM. Belum BPOM. Produknya juga sebenarnya nggak jelas. Ada yang bilang ini dari Malaysia, ada yang bilang ini produknya dari Jepang, ada yang bilang produknya dari Indonesia. Jadi kita nggak tahu produknya dari mana. Terus setiap kali kita memeriksa, dan waktu saya ngomong, ini kan bukan video pertama saya menyebutkan bahwa Tabita itu adalah abal-abal, berbahaya. Jadi banyak yang ngomong, oh mungkin Tabitanya yang palsu aja yang kamu cek, kayak gitu. Ya biasalah, orang kalau jualan kan ada defense mechanism-nya. Oke. Kemarin saya melakukan pengecekan penelitian. Apa maksudnya pengecekan penelitian? Biasanya saya langsung ngecek aja nih. Tapi saya beli 10 krim Tabita. Luar biasa nggak kan? Modal banget saya kan? Modal banget ya. Jadi 5-nya ini dari Instagram, sedangkan 5-nya ini dari Shopee. Jadi kalau kita ngomong palsu atau asli, ya pastilah. Nggak, pasti adalah dari sini, pasti adalah yang asli. Ada yang palsu kan? Kita nggak tahu seberapa banyak. Kita cek aja. Tapi yang semuanya dari IG, dari Instagram nih, kita pilihnya yang rame-rame aja. Followernya rame, bukan follower yang kecil-kecil. Yang Shopee-nya juga yang rame-rame punya kita pilih. Star seller ya? Ya, waktu saya tanya, kayak gitu punya, ini semua kita pertanyaannya yang sama. Apakah ini BPOM? Jawabannya memang ini tidak BPOM. Ya. Tapi waktu kita tanya, apakah ini aman untuk ibu hamil dan menyusui? Jawabannya, ini aman untuk ibu hamil dan menyusui. 8 dari 10 online shop tersebut bilang ini aman untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Jadi kita beli dan kita tes lab, ternyata hasilnya luar biasa sekali. Ini saya kasih lihat ya. Ini dari hasil lab ternyata ya 9 dari 10 krim yang saya tes itu ternyata positif merkuri. 8%. Banyak. Iya, 8%. Dan ini pertama kalinya saya ngecek dari semua lab kayak gitu punya. Ini pertama kalinya saya cek ini positifnya merkuri. Biasanya beberapa itu hidroquinone sih kata-kata. Dan ini benar-benar krim yang legendaris sekali yang banyak banget orang yang pakai ya. Dan ini ternyata isinya merkuri. 9 dari 10 krim. Ya, Oke. Dan yang krim yang ke-10 ini menarik sekali. Krim yang ke-10 ternyata positifnya itu hidroquinone. Dan hidroquinone-nya positifnya itu 6%. Wow. Jadi saya bingung, menurut kamu yang mana nih? Dari 10 ini 9-nya ini merkuri, yang satunya lagi ini hidroquinone. Menurut kamu yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Tentu aja yang 9 merkuri itu asli, 1 palsu. Oke, harusnya logiknya kita berpikir seperti itu ya. 9 asli dan satunya ini adalah palsu. Oke, sebelum itu saya mau kasih tunjuk dulu. Ini adalah hasil yang labnya bahwa ini hidroquinone-nya negatif, sedangkan merkurinya positif dan tinggi sekali. Dari ini hasil penelitian saya juga. Ya, saya sudah cek kedua tempat lab yang berbeda. Ternyata hasilnya rata-rata itu merkurinya positif, sedangkan yang satunya lagi ini adalah hidroquinone-nya yang positif, ya, hidroquinone yang positif. Jadi ini menarik. Ya kalau kita ngelihat 9 positif merkuri, 1 hidroquinone, kita ngomongnya yang palsu harusnya inilah ya. Tapi apa beda yang palsu dengan yang asli? Mending mana? Mending yang palsu. Hidroquinone. Jadi lucunya yang ngomong itu mungkin kamu beli aja yang palsu. Justru dari penelitian kita 10 loh. Kalau 10 kita ngomong 2-nya aja ada yang normal masih oke. Ini 10-10-nya mengandung kandungan berbahaya yang tidak lazim. 10-10-nya. Jadi nggak ada cerita lagi bahwa Tabita itu palsu, asli, tidak berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Tapi justru lucunya yang palsu itu lebih mending, better kita ngomongnya. Bukan nggak inilah ya. Better daripada merkuri. Karena apa? Karena memang merkuri itu ya jauh berbahaya. Masih nggak kasus yang dulu kita pelajarin di kedokteran yang awal-awal tentang Raksa, iya, kasus Minamata. Wow, itu kasus yang amat sangat legendaris, terkenal sekali. Kalau saya nggak salah sekitar tahun 1950-an ya. Iya, itu menyebabkan kerusakan dari sel sarafnya, terus dari sel saraf otaknya juga. Jadi ini menyebabkan kecacatan permanen ya, dan waktu itu ini menjadi heboh sekali, jadi kasus dunia ya waktu itu Pak. Nah ini kita lihat ini menggunakan merkuri loh. Jadi efek merkuri itu adalah yang paling berbahaya adalah merusak sel saraf. Ya. Jadi kalau misalnya kita hamil pakai merkuri, apa yang terjadi resikonya? Resikonya pasti janin kita sarafnya rusak semua.
adaptasi mental, cerebral palsy, gagal tumbuh kembang dan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang tuanya juga bisa kerusakan saraf, kesemutan dan sebagainya, kerusakan saraf otak dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Jadi kita lempar sama-sama orang yang bilang bahwa ini aman untuk ibu hamil dan menyusui ya. Iya. Kita lempar orang itu karena ini tega banget menurut saya, tega sekali ya. Ini Tabita ini yang mudah banget ditemui, di online juga mudah dicari. Di mana-mana ada, saya bilang di semua daerah ada. Kamu di Palembang 4 bulan kamu lihat kan kasus Tabita banyak banget kan, banyak banget. Apalagi kemarin juga sempat ke Medan ya, ke Lampung juga ya, banyak banget juga kasus yang seperti ini. Walaupun masih banyak juga krim berbahaya lainnya gitu kan. Dok, saya pengen tanya nih ya, kalau dari kasus hidroquinone sama merkuri, gimana saya tahu caranya untuk gejala awal pas dia pakai gitu? Wah, nggak bisa kali ya. Merkuri dan hidroquinone saya bilang ya, yang satu ini ilegal, jadi merkuri ini benar-benar ilegal. Sedangkan hidroquinone ini sebenarnya masih diperbolehkan dijual di bawah resep dokter. Jadi kalau kita ngomong harusnya mendingan hidroquinone kan. Kalau sudah dioles ke wajah, memang kita nggak akan ada yang tahu. Jadi kalau misalnya produk itu non BPOM diolesin wajah ya cuma orang lab yang ngebuat, orang lab dan Tuhan yang tahu apa itu isinya. Nah, hasilnya semuanya memang sama-sama glowing. Bedanya kalau merkuri itu nggak begitu banyak kemerahan. Kenapa? Karena merkuri biasanya nggak dicampur dengan asam retinoat dengan steroid. Sedangkan kalau misalnya hidroquinone makin tinggi dosisnya, maka dia menyebabkan wajahnya merahan. Jadi kayak udang rebus kayak gitu. Dan, tapi merkuri juga sama, agak sedikit pink-pink ringan kayak gitu punya, tapi nggak separah hidroquinone punya kayak gitu punya. Asam retinoatnya buat juga wajahnya agak kemerahan. Nah, yang enaknya pada merkuri, sebenarnya enak nih jualan merkuri. Enaknya kayak gimana? Karena kalau dipakai reboundnya lama atau ketergantungannya lama. Jadi dia bisa pakai 2 tahun itu masih bagus banget tuh. 2 tahun? 2 tahun itu masih glowing, max, bagus banget. Nggak ada efek samping. Tapi habis itu biasanya dia hancur lebih parah daripada si hidroquinone. Nah, agak berbeda dengan si hidroquinone. Kalau hidroquinone dia pakai 6 bulan aja, biasanya dia minta naik dos. Kalau kamu sudah nggak naikin dosisnya, sudah mulai itu keluar kusemnya, fleknya, betul. Dan kalau kamu harus naikin dosisnya terus supaya hasilnya itu bisa tetap terjaga dan bagus. Tapi ujung-ujung tetap mentok tembok juga sih pasti. Mau dinaikin sampai berapapun ya narkoba tetap aja narkoba. Dan merkuri kalau misalnya di stop itu biasanya efeknya parah banget. Biasanya jerawatnya bisa suhu wajah, fleknya itu benar-benar hitam banget biasanya. Oke, jadi ya kita tetap sebagai dokter yang baik tetap mengedukasi untuk stop menggunakan jangan pakai lagi merkuri sama hidroquinone. Oke, kita nggak ngomong nanti ada yang tersinggung ya. Kita nggak ngomong jangan pakai hidroquinone. Jadi hidroquinone itu sebenarnya diperbolehkan. Cuma harus di bawah pengawasan dokter dan resep dokter. Oke, di bawah pengawasan dokter, di bawah resep dokter, dipakai pada tempat yang sewajarnya. Dan juga tidak digunakan jangka panjang. Oke, Dr. Jovi, terakhir, apa saran kamu untuk wanita Indonesia yang nonton? Saran saya yang pertama, di-share dulu video ini supaya semua orang lihat. Terus yang 2, stop lah pakai krim yang abal-abal, yang nggak ada BPOM-nya, yang nggak jelas isinya. Pokoknya di stop aja. Sayangi kulit kita, karena kulit kita udah bagus. Jangan kasih gitu rusak ya semua. Iya, oke. Mudah-mudahan video yang kita buat berdua menginspirasi kalian. Dan nantikan Dr. Jovi nanti ada di Jakarta Selatan mulai tanggal 27 Maret 2020. Sampai ketemu lagi.